Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid At-Taubah wal Ghufran yang senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang pertama kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang arti makna sabar dan besarnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sabar. Izinkan saya pada pagi hari ini dengan keterbatasan suara saya akan melanjutkan bagaimana kita belajar sabar dari para nabi dan rasul yang sudah terbukti faktanya, sudah teruji kesabarannya, dengan harapan setidaknya kita bisa meniru walaupun 1%. Mari Bapak Ibu, kita mau mulai dari Nabi siapa dulu, jenengan pilih. Tanteni loh niki. Kalau tidak milih yang milihkan saya. Saya akan mulai dari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai nabi yang sabarnya tak tertandingi. Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 85 kali. Artinya kalau setiap orang membaca Quran khatam 1 kali, sama saja sudah menyebut nama Ibrahim 85 kali. Bagaimana kalau khatamnya berkali-kali? Setiap hari khatam, atau setiap minggu, atau setiap bulan, atau setiap tahun, tentu dikalikan saja dengan 85 kali nama Ibrahim yang disebut di dalam Al-Quran. Itu baru 1 orang. Berapa jumlah penduduk muslim seluruh dunia? Sekitar 5 miliar. Dari dulu sampai sekarang semuanya pernah menyebut nama Ibrahim kalau khatam Quran. Masjid niki pun khatam ping pinten? 8. Alhamdulillah. Jamaah nggih. Nek dhewe-dhewe anggap abot to. Kemudian di dalam sholawat, ketika kita sholat juga menyebut nama Ibrahim. Setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian diiringi kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lanjut dengan Muhammad lagi, kemudian Ibrahim lagi. Berapa kali coba orang sehari menyebut nama Ibrahim di dalam sholatnya? Padahal sholatnya minimal 5 kali yang wajib. Belum lagi ditambah sunnah-sunnahnya. Maka tak terhitunglah jumlah kalimat untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu sekedar balas jasa atas kesabaran Nabi Ibrahim
yang senantiasa pasrah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim lahir di masa kebijaksanaan, tidak berpihak pada rakyat. Kala itu rajanya sangat dolim. Namanya siapa Bapak Ibu? Yang jawabannya benar boleh pulang. Murah hitung aja. Betul. Monggo Pak, boleh pulang Pak. Raja Namrud. Oh, tenang dong nih. Raja Namrud. Nama kecilnya Nimron. Raja Namrud ini Bapak Ibu itu punya ayah. Sinten Bapak Ibu? Sinten Pak? Azar. Ternyata bukan Bapak Ibu. Ternyata Azar itu nama pamannya. Nama bapaknya Terah atau Taruh bahasa Ibraninya. Nah, pamannya kerja di istananya Raja Namrud. Namrud sebenarnya mewarisi bapaknya. Bapaknya meninggal, Namrud naik jadi raja di usia 30 tahun. Suatu hari Namrud bermimpi Bapak Ibu. Istananya dibakar oleh anak kecil. Kerajaannya digoyang dan hancur berantakan, itu di dalam mimpinya. Maka bangun tidur dalam kondisi kembrobyos karena mimpi buruk, langsung mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pasukan-pasukan tentaranya dikerahkan untuk sidak, mengawasi wanita-wanita hamil, dan begitu lahir laki-laki atau perempuan langsung disembelih dengan harapan tidak akan lahir seorang anak yang nanti menggoncang kerajaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, tiap hari sepanjang tahun yang ada hanya cerita-cerita orang tuanya, tangisan ibunya yang kehilangan bayi-bayinya. Namun walau bagaimanapun Allah punya kehendak yang lain. Tentu kehendak manusia akan kalah. Di masa kebijakan berlaku, Allah menghendaki lahirnya seorang nabi. Maka ibunya mengandung dan dalam pengawasan tentara kerajaan. Nabi Ibrahim waktu itu masih dalam kandungan, bapaknya juga menjaga dengan was-was, khawatir dan was-was, harap-harap cemas. Sementara Raja Namrud Bapak Ibu ambisinya semakin meningkat, ingin menjadi raja terkuat dari 6 raja yang ada di dunia ketika itu. Jadi waktu itu Bapak Ibu negeri ada 6 belahan dunia dipimpin oleh masing-masing raja, dan Namrud ingin menjadi raja yang terkuat. Suatu hari Bapak Ibu ketika tidur, kamarnya dimasuki anak kecil. Kok berani-beraninya masuk kamar, lalu dibunuh oleh Namrud. Besoknya ternyata anak kecil ini muncul lagi. Maka Namrud kaget, kan sudah saya bunuh, sekarang hidup lagi. Kata anak kecil ini, kamu tidak bisa membunuhku, karena aku adalah iblis. Iblis. Kalau kamu ingin jadi raja terkuat, jadilah hambaku, kata iblis. Karena ambisinya semakin tinggi, maka tidak mikir lagi. Dijadikannya anak kecil ini yang iblis menjadi sesembahannya, dengan harapan mendapatkan kekuatannya dan menjadi raja terbesar di dunia ketika itu. Syaratnya apa Bapak Ibu? Kalau orang mengadakan perjanjian gaib, pasti iblis minta syarat. Sama dengan orang-orang di zaman sekarang,
kalau mengadakan perjanjian dengan jin, jin itu minta syarat. Ada yang minta darah ayam, ada yang minta darah sapi, ada yang minta kepala kerbau, ada yang minta pari, apa itu, sesajen. Ini iblisnya minta balasannya apa? Menikahi ibunya. Namrud Bapak Ibu, raja ini oleh iblis diminta sebagai syarat harus mengawini ibunya. Maka terjadilah perkawinan anak dengan ibunya. Ibunya dijadikan istrinya. Teng Indonesia wonten boten. Paling ono nggih ning ora konangan. Dulu ada kisah tuh Bapak Ibu. Kisah apa itu yang anaknya ngawini ibunya? Sangguriang nggih. Tapi kan ibunya nggak mau, terus anaknya dikeplak toh. Kalau ini ibunya mau, jadi bodoh-bodoh orang genah nih kok. Nggih, demi mendapatkan kekuasaan tertinggi di belahan dunia. Nah, hari demi hari, bulan demi bulan terus berjalan. Akhirnya Ibrahim lahir dari kandungan ibunya dan segera disembunyikan. Karena tiap hari pasukannya sidak. Bagaimana Allah cara melindunginya? Ibunya diberikan ilham oleh Allah, dimasukkan ke dalam dandang. Dandang yang besar Bapak Ibu. Dengan duit dandang boten. Kira-kira cukup boten kok menyembunyikan bayi. Disembunyikan di dandang kan padahal panas itu. Ya itulah kehendak Allah. Kalau Allah sudah memberikan ilham, nggak ada yang bisa menolak. Walaupun di dalam dandang yang panas, apinya menyala-nyala, nggak ada masalah bagi Ibrahim. Ibrahim diselamatkan oleh malaikat yang bernama Azil. Jadi malaikat yang menaungi Ibrahim sehingga tidak kepanasan namanya malaikat Azil. Maka selamatlah Ibrahim. Tapi sementara nanti kalau sudah besar, maksudnya masih anak kecil tapi besar kan nangis. Kalau nangis nanti konangan, maka diungsikan oleh bapaknya, dibawa lari coba. Ditaruh di tengah hutan, hutannya berada di negeri Turki. Padahal rumahnya Baghdad, Irak. Irak Turki berapa kilometer Bapak Ibu? Lari naik turun gunung lewat padang pasir, belum ada Grab waktu itu. Saya kira oke Grab paling. Kemudian ditaruh di tengah hutan dan gak ditungguin. Kalau ditungguin kan resiko, ditinggal pun resiko. Mungkin bisa dimakan binatang buas atau dililit ular. Tapi sama-sama resiko. Daripada di rumah, konangan juga dibelai oleh raja, di hutan pun mungkin. Tapi masih ada harapan, siapa tahu ada yang menolongnya. Itu pun ilham dari Allah. Nah Bapak Ibu, ternyata di waktu kecil sudah mulai bersabar. Bapaknya dilatih sabar, ibunya diuji dengan kesabaran. Ibrahim pun sejak kecil mewarisi kesabarannya. Di hutan sendirian, tersembunyi, tertutup daun-daun dan pohon-pohon, ditinggal kedua orang tuanya. Kalau dipikir makan apa Bapak Ibu? Karena kesabaran orang tuanya, Allah memberikan mukjizat. Mukjizat yang pertama apa Bapak Ibu? Jempolnya Nabi Ibrahim mengeluarkan madu. Maka setiap ibunya datang, tidak setiap hari Bapak Ibu, paling seminggu sekali. Karena perjalanan jauh, bolak-balik kalau tiap hari ya capek dan konangan curiga. Jadi mencari waktu kalau sepi baru jenguk, pulang lagi. Dan setiap dijenguk, Ibrahim terlihat sedang ngemut jempol, yang jempolnya keluar madu. Itu mukjizat yang Allah berikan ketika Ibrahim kecil. Kemudian tumbuh remaja, jadi pemuda. Saatnya Allah memberikan tugas yang diawali dengan pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan kepada Ibrahim.
Di tengah hutan Ibrahim banyak bertanya pada dirinya sendiri, mencari siapa aku, kok aku bisa di sini, siapa yang meletakkan, siapa yang menciptakan. Maka tiap kali ibunya datang, Ibrahim bertanya. Bapaknya datang, Ibrahim bertanya, siapa ayahku? Dijawab oleh bapaknya. Tanya lagi, ayahnya bapakku siapa? Ya simbamu. Tanya lagi, bapaknya simbamu siapa? Rewel bapak ibu sampai orang tuanya, wis ora takon terus. Boten jenengan gada putra kados ngaten takon terus. Padahal pinter buniku, cerdas. Mulane dadi wong tua kudu sabar, ora malah diseneni, mangke stres ora takon meneh, malah merem jingkrung teng kamar. Ladeni mawon tidak usah emosi. Terus begitu, orang tuanya capek nggak datang lagi, akhirnya tanya pada diri sendiri. Di malam hari banyak bintang, jangan-jangan ini Tuhanku. Tapi kok banyak sekali? Apa nggak padu nanti kalau Tuhannya banyak? Supir bis saja satu, kalau tiga nanti padu itu. Siang hari bintang hilang. Ibrahim bertanya, masa Tuhan hilang? Nggak mungkin ini. Malam hari muncul yang lebih besar, bulan. Ah, ini Tuhanku. Lebih besar daripada kemarin. Sendirian lagi, punya kekuasaan mutlak. Tapi siang harinya hilang lagi. Maka, wah ini bukan Tuhanku. Gantinya matahari yang lebih besar, lebih terang. Wah ini Tuhanku. Terus begitu Bapak Ibu sampai usianya meningkat, jawabannya belum ketemu. Sampai mendapatkan ilham, ternyata Tuhannya adalah yang menciptakan tadi, makhluk tadi, benda-benda tadi, pasti ada yang menciptakan dan penciptanya itu adalah Tuhan. Maka Bapak Ibu setelah usianya cukup, Ibrahim kembali ke istana Namrud untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajarkan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditemuinya Namrud. Tempat apa yang pertama kali dikunjungi Bapak Ibu? Tempat ibadahnya. Dan dijumpainya oleh Ibrahim banyak patung-patung. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang memanggul kendi, ada yang membawa padi. Jumlahnya 300 patung Bapak Ibu. Kecil-kecil. Yang besar cuma 2. Yang satu patungnya Namrud sendiri, yang satu lagi Tuhannya Namrud. Jadi Namrud sama patungnya sama-sama besar. Bapak Ibu, Ibrahim yang masih muda ini termasuk pemuda yang berani. Karena tempat ibadahnya dijaga oleh Al-Gojo. Siapapun tidak bisa masuk, tapi Ibrahim bisa menyelinap dan masuk. Lainnya nggak berani. Apalagi Bapak Ibu, Ibrahim dengan lincahnya berlompat-lompat dari patung yang satu ke patung yang lain sambil ngomong, "Hei patung, bisa apa kamu? Kamu dengar enggak? Makan apa kamu?" Kemudian dengan kampanye satu persatu dihancurkan patungnya, menyisakan yang besar dan patungnya dikalungkan di leher. Kampaknya dikalungkan di leher patung yang besar. Maka esok paginya geger. Jadi waktu Ibrahim memberantas patung-patung, kebetulan Namrud sedang mengadakan perjalanan perburuan. Jadi sepi. Ibrahim pesta sendiri menghancurkan patung-patungnya. Namrud datang kaget. Siapa ini pelakunya? Ada saksi mata mengatakan mungkin Ibrahim, tangkap Ibrahim. Belum ada saksi raja, tangkap dulu saksi belakangan. Maka Ibrahim disidang. Di depan istana disaksikan banyak orang. Ditanya oleh raja, apa betul kamu yang membunuh, menghancurkan patung-patung itu? Kata Ibrahim, siapa bilang?
Coba tanya pada patung yang besar. Lihat Bapak Ibu, apa kata Namrud? Hei Ibrahim, mana mungkin saya bertanya pada patung, siapa yang membunuhnya? Dia kan benda mati. Nah, Ibrahim menjawab, kalau begitu kenapa disembah? Oh, nggak bisa apa-apa. Di hadapan rakyatnya Bapak Ibu, Namrud jatuh mentalnya, dikalahkan oleh anak muda dalam debat tentang ketuhanan. Tapi namanya raja seperti di tempat kita, namanya pejabat kalau debat kalah kan nggak mau ngalah. Akhirnya membentak Ibrahim, ya, biar jatuh mental. Siapa sesungguhnya Tuhanmu kalau bukan patung itu Ibrahim? Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa. Contohnya ini, Namrud dengan tangannya menarik dua orang yang ada di belakangnya. Tarik, ngaten bu, set. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Lalu Namrud mengatakan, lihat Ibrahim, saya bisa mematikan orang ini. Dan saya bisa menghidupkan orang ini. Kalau yang ini mungkin betul, bisa dibunuh. Yang ini kan tidak dihidupkan, memang sudah hidup. Cuma dibiarkan hidup. Tapi menurut Namrud, menghidupkan. Wah, itu logika yang salah. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu kesabaran Nabi Ibrahim. Tidak main-main, begitu mendapatkan SK dari Allah, langsung berhadapan dengan raja, menyampaikan kebenaran. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sambung. Mudah-mudahan suara saya kembali sempurna. Mohon maaf Bapak Ibu kalau terganggu nggih. Ya, mohon maaf rekaman terus jadi kelong. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.